rekan BTPN dimanapun berada, kita mau sama-sama bersyukur ya sampai dengan hari ini kita semua di dalam keadaan yang baik. Kita mau imani bahwa kita senantiasa dalam keadaan yang baik oleh karena kita punya Allah yang selalu baik. Mari hari ini kita datang bersama-sama ke hadirat Tuhan, kita sama-sama bersyukur, kita sama-sama senangkan hati Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang mengenal setiap hati kami. Engkau Allah yang terus menyertai hidup kami. Engkau Allah yang terus mengasihi kami apapun keadaan kami Tuhan. Kadang kami jauh dari Engkau, kadang kami lupa sama Engkau, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau merengkuh kami kembali ke dalam pelukan-Mu Tuhan, karena Engkau sayang sama kami. Tuhan, siang hari ini kami mau datang sama Engkau, kami mau senangkan Engkau, kami mau bersyukur buat setiap kasih yang terjadi di dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah melalui ibadah ini, hidup kami boleh mengalami pembaharuan. Kami boleh memiliki kekuatan baru Tuhan, hikmat baru dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau sujud di altar-Mu, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah ini, berkati setiap yang melayani, berkati setiap kami Tuhan. Dan biarlah terlebih melalui ibadah ini kami rindu Tuhan disenangkan. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama datang, kita sujud di altarnya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi di Mari bersukacita bersama di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti untuk memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan hidup hanya untuk-Mu. Amin. Mari sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan kini hanya untuk-Mu. Mau bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan, naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Biar telah membebaskan kita dari jerat dosa dan maut. Untuk itu, mari kita berikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bikin janji sama Tuhan, kita tidak akan berhenti meninggikan nama-Nya. Meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Amin.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan, urapi hamba-Mu, berkati semua persiapan hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, bahkan kesehatan. Layakkanlah aku, layakkanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan pengajaran firman-Mu. Berikanlah tuntunan hikmat oleh Roh Kudus, agar firman Tuhan dapat disampaikan sesuai dengan pengajaran dari Alkitab, dan dengan hikmat dari Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang saudara. Ada dua bacaan yang akan menjadi dasar untuk perenungan kita saat ini. Dua-duanya dari Mazmur. Yang satu dari Mazmur 138 dan yang kedua dari Mazmur 13. Mari kita mulai dengan Mazmur 138. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah pembacaan dari Mazmur 138. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kepada Mazmur ini, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Jadi isi Mazmur ini adalah syukur dari seorang yang mengalami pertolongan Tuhan. Pemazmur ini rupanya sedang berada dalam kesesakan. Karena dia dimusuhi. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Ketika dia berada dalam kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dia. Dan Tuhan menolong dia. Begitu juga ketika kita berada dalam kesesakan, kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita. Tapi bagaimanakah Tuhan menolong si pemazmur ini? Menurut Mazmur ini, apakah ketika dia berada dalam kesesakan lalu dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan membebaskan dia selama-lamanya atau membebaskan dia total dari kesesakannya itu? Ternyata tidak. Apa yang Tuhan jawabkan bagi seruan pemazmur ini? Dengar kita baca itu pada ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Jadi ketika dia berseru, Tuhan menjawab. Tapi apa jawaban Tuhan? Apakah masalahnya selesai? Apakah musuh-musuhnya lalu lenyap semua? Ternyata tidak. Jawaban Tuhan adalah, kita baca terus, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ayat 3b. Jadi ketika pemazmur berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung menyelesaikan masalahnya. Tapi Tuhan kasih dia kekuatan. Menambahkan kekuatan dalam jiwanya. Sehingga dia dapat menghadapi situasi yang sulit. Situasi kesesakan itu. Dia bisa menghadapinya. Dia bisa memikulnya. Begitu juga saudara-saudara dengan kita. Seringkali ketika kita berada dalam kesesakan, ketika kita berada dalam masalah, kita berseru kepada Tuhan. Dan kita mau agar Tuhan langsung membuat masalah kita selesai. Oh, ternyata tidak. Seringkali bahkan Tuhan tidak membuat masalah kita selesai. Tapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk memikul masalah kita. Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi semua
persoalan-persoalan yang kita hadapi. Contoh yang konkret saja, dalam pandemi ini kita sudah berdoa henti-hentinya agar pandemi ini lewat. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan sampai saat ini. Oleh karena itu, kita baca lagi dalam ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Jadi Tuhan mempertahankan. Tuhan membuat kita bertahan. Tuhan membuat pemazmur ini bertahan ketika dia menghadapi kesesakan, menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Kesesakan mungkin kita memahami itu sebagai bahasa Betawinya kejepit lah, ya. Ke depan susah, ke belakang susah, ke kiri susah, ke kanan susah. Sesak. Tapi Tuhan tidak langsung membebaskan kita dari kesesakan itu. Tapi Tuhan mempertahankan hidup kita. Jadi kalau kita gabungkan ayat 3 dan ayat 7, maka kira-kira kita bisa bilang begini. Ketika kita berseru kepada Tuhan dalam permasalahan apapun dalam hidup kita, maka Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Tuhan tidak serta-merta membuat masalah kita selesai. Tapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Itu juga yang kita alami. Baik sebagai sebuah bangsa, bahkan umat manusia di dunia, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, maupun secara individual. Pasti kita semua punya kesesakan-kesesakan individual, kesesakan-kesesakan keluarga, rumah tangga, kesesakan-kesesakan dalam pekerjaan. Ada banyak hal yang membuat kita sesak. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Jawaban Tuhan tidak selalu langsung masalah kita selesai. Dalam versi Mazmur ini, jawaban Tuhan adalah dia diberi kekuatan untuk bertahan. Jadi janganlah kita menganggap bahwa orang yang begitu berdoa lalu masalahnya selesai itu orang yang doanya didengar oleh Tuhan. Sedang orang yang berdoa lalu masalahnya tidak selesai, Tuhan tidak menjawab doanya. Tidak, Tuhan jawab. Tapi jawaban Tuhan sekali lagi tidak berarti masalahnya langsung diselesaikan. Tapi Tuhan memberi dia kekuatan untuk bertahan. Nanti ada waktunya baru masalahnya diselesaikan. Kita baca itu pada ayat 8 kalimat yang pertama. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Jadi waktunya baru Tuhan menyelesaikannya. Oleh karena itu saudara, di tengah-tengah apapun problema hidup kita, problema hidup Anda, berserulah kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Dan sekali lagi, jawaban Tuhan tidak berarti masalah Anda selesai. Tapi Tuhan memberi kepada Anda kekuatan dalam jiwa untuk bertahan. Mengapa demikian? Di situ dikatakan, karena Tuhan itu penuh dengan kasih dan setia. Kita baca itu pada ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Jadi, karena Tuhan penuh kasih dan penuh setia, kasih dan setia, kata-kata yang terpisah, kasih dan setia. Tapi juga dalam bahasa Ibrani ada kata yang digabung, kasih setia, chesed, ya, kasih setia. Kasih setia Allah itulah yang merupakan jaminan bahwa Dia akan mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita. Karena Dia penuh dengan kasih dan Dia penuh dengan setia. Itu jaminan bahwa Dia akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Dia akan mendengar dan menjawab seruan-seruan ketika kita berseru kepada Tuhan. Tapi ada jaminan kedua. Dia bilang begini, ya, di dalam ayat yang ketiga kalimat yang bait
atau baris-baris yang berikutnya. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Nama dan janji. Nama itu berkaitan erat dengan janji. Ya. Atau sederhananya begini, kalau Anda punya teman, Anda tahu namanya buruk, reputasinya jelek, lalu dia berjanji sesuatu kepada Anda percaya gak? Saya rasa tidak. Tapi kalau orang yang punya reputasi yang baik, nama yang baik, kalau dia janji sesuatu kepada Anda pasti percaya. Nah, nama Tuhan menjamin janji Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar untuk ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Jadi saya ulangi secara ringkas saja. Ya. Ketika kita berada dalam kesesakan, kita berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab. Karena apa? Karena Tuhan penuh kasih dan penuh kesetiaan. Namanya dan janjinya itulah jaminan. Tapi ketika kita berseru, apa jawab Tuhan? Jawaban Tuhan adalah memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Penyelesaiannya belum. Masalahnya tidak otomatis, tidak serta-merta selesai. Dan saya rasa itulah banyak sekali pengalaman hidup kita. Kita ketika berseru kepada Tuhan, tidak serta-merta persoalan kita selesai. Tapi Tuhan memberi kita bertahan. Saya tidak anti mujizat. Saya sangat yakin akan adanya mujizat. Tapi mujizat bukan satu-satunya cara Tuhan menjawab doa kita. Ketika saya sakit, saya berdoa dan Tuhan lakukan mujizat, saya sembuh. Bisa begitu. Tapi bisa juga saya tidak langsung sembuh. Saya pernah sakit 3 bulan di rumah sakit. Sampai ada berita bahwa saya sudah meninggal. Saya berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab. Jawaban Tuhan tidak langsung membuat saya sehat, sembuh. Tapi Tuhan memberi saya kekuatan untuk bertahan. Selama 3 bulan saya dirawat di rumah sakit. Itu kesaksian pribadi saya. Dan nanti pada waktu Tuhan, baru saya sembuh. Begitu juga Mazmur ini berkata, Tuhan akan menyelesaikannya. Pada waktunya, Tuhan akan menyelesaikannya. Karena itu, kita harus bersabar. Menanti waktu Tuhan. Menanti saat Tuhan. Tapi yang kita yakini adalah Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah segala macam masalah kita. Maka saya mengajak kita untuk membaca lagi Mazmur 13. Ya, Mazmur 13. Kita baca saja mulai dari ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Biarlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Kondisi yang sama dialami oleh pemazmur dalam Mazmur 13 ini. Dan coba Anda hitung berapa kali dalam terjemahan bahasa Indonesia terdapat pertanyaan begini. Berapa lama lagi? Ya, berapa lama lagi? Ya, kalau kita hitung-hitung dalam ayat kita itu ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? 4 kali
dalam terjemahan bahasa Indonesia. Berapa lama lagi? Dan dia minta Tuhan menjawab dia. Apakah dalam Mazmur ini ada jawaban Tuhan? Tuhan bilang 1 tahun lagi, Tuhan bilang 1 bulan lagi, Tuhan bilang 1 hari lagi. Oh, ternyata tidak ada jawaban Tuhan. Tuhan tidak menjawab. Pemazmur bertanya, berapa lama lagi? Tuhan tidak jawab. Biasanya kan orang bertanya kan ada jawaban. Itu namanya tanya jawab. Ternyata pemazmur bertanya, tapi tidak ada jawaban. Itu apa? Bukan tanya jawab. Itu namanya tanya-tanya. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun pemazmur tidak menerima jawaban dari Tuhan, dia tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Dan dia tetap memuji-muji Tuhan. Ya, ayat 6. Tapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Dan karena itu, sekalipun dia belum dijawab berapa lama lagi dia bebas dari masalahnya, tapi dia sudah tetap percaya kasih setia Tuhan dan dia bersorak-sorak kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, dalam kondisi sesulit apapun kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Sekali lagi jawaban Tuhan tidak berarti masalah kita serta-merta selesai. Tapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Dan karena itu tidak ada hal lain kecuali bersyukur kepada Tuhan. Apakah masalah kita sudah selesai atau belum selesai, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur ini dalam Mazmur 138 tadi bersyukur kepada Tuhan. Dan dia tidak hanya bersyukur kepada Tuhan, tapi dia bermazmur bagi Tuhan. Bahkan dikatakan di hadapan para Allah. Artinya syukurnya itu juga sekaligus merupakan syukur yang menjadi kesaksian bagi orang-orang yang menyembah Allah-Allah lain. Atau dengan kata lain, ketika kita bersyukur, syukur kita itu tidak terarah ke dalam diri kita atau terkurung dalam lingkungan kita saja. Tapi syukur kita itu adalah sesuatu yang terbuka, yang dilihat oleh orang lain yang menyembah Allah lain. Maka dia katakan di hadapan para Allah. Oleh karena itu marilah kita tetap bersyukur. Sekaligus syukur kita itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Kuncinya, salah satu kuncinya adalah kita harus tetap menjadi orang-orang yang rendah hati. Dalam ayat yang ke-6, pemazmur itu bilang begini, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan itu tinggi. Orang yang hina di sini bukanlah orang yang hina secara ekonomi, sosial, pendidikan, bukan. Tapi orang yang hina adalah orang yang sebenarnya merasa tidak berdaya. Tidak punya andalan apa-apa. Itulah yang Tuhan lihat. Anda bayangkan saja kalau semut di lantai, lalu Anda mau melihat semut itu, pasti Anda tunduk, ya, bungkuk supaya Anda bisa lihat itu. Begitu juga Tuhan, Dia maha tinggi. Tapi kalau kita merasa diri bahwa kita hina, tanda petik, di hadapan Dia, maka Dia akan tunduk dan memperhatikan kita. Tapi dikatakan Dia melihat orang sombong dari jauh. Orang sombong itu apa? Orang sombong adalah orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Orang sombong adalah orang yang merasa tidak butuh pertolongan. Tidak mau bergantung sama sekali pada orang lain. Orang yang sombong di hadapan Tuhan adalah orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Dan dikatakan dia melihat orang sombong dari jauh. Dari jauh dia hanya lihat gini, sombong banget kau. Oleh karena itu saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang tanda petik hina di hadapan Tuhan. Hanya dengan rasa tidak berdaya itulah membuat kita berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Dan jawaban Tuhan adalah bahwa Dia memberi kita kekuatan untuk bertahan.
Saya tidak tahu secara pribadi Anda punya masalah apa yang sedang Anda hadapi, pergumulan apa yang sedang Anda hadapi. Tapi kalau Anda berseru kepada Tuhan, jangan langsung serta-merta mengatakan Tuhan membuat masalah Anda selesai. Tidak. Cobalah Anda lihat, ternyata Anda masih bisa bertahan sampai hari ini. Itu juga jawaban Tuhan. Secara umum, kita sudah berseru kepada Tuhan agar pandemi ini segera lewat. Apakah sudah lewat? Belum. Bahkan tidak tahu kapan dia lewat. Tapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah dijelaskan oleh hamba-Mu. Penuh keterbatasan dan kekurangan. Mohon Roh Kudus sajalah yang menumbuh kembangkannya menjadi berkat yang berdampak bagi kehidupan anak-anak Tuhan di BTPN ini yang sudah mendengarkannya. Biarlah firman-Mu tetap menjadi pelita pada kaki kami dan terang pada jalan kami hari ini dan seterusnya, agar kami tidak tersandung, jatuh, dan menjadi mangsa kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom BTPN Family dimanapun kalian berada. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir di ibadah online kita siang hari ini. Tentunya kita sama-sama sudah diberkati oleh kuasa kasih firman Tuhan. Bahkan kita boleh sama-sama muji dan menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Dan ada satu pengumuman penting buat rekan-rekan sekalian bahwa tanggal 3 Juni tahun 2021 ada ibadah online khusus yang sangat spesial untuk memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. So pastikan kita semua hadir di ibadah online nanti berikutnya tanggal 3 Juni tahun 2021 di jam yang sama dan hari yang sama. Jangan lupa juga untuk ajak ya semua rekan-rekan satu unit, satu tim ataupun satu gedung yang sama-sama seiman dengan kita untuk mengikuti ibadah online spesial tersebut. Dan bagi rekan-rekan yang ingin memberikan persembahan siang hari ini dapat mentransfernya langsung ke nomor rekening sesuai dengan yang tertera di bawah ini. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya diberkati siang hari ini, amin. Kita telah memuji Tuhan bersama-sama, kita juga telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat, juga menerima doa berkat. Namun sebelumnya, mari kita bersama kembali mengangkat pujian bagi Tuhan. Tempat maha tinggi